Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, saya Tessa Marisa. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbankan dan perbankan syariah sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk latar belakang, dalam era globalisasi, sektor perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting di dalam perekonomian negara sebagai lembaga keuangan. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Untuk rumusan masalah, di sini kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pengertian perbankan itu? Kemudian yang kedua, apa saja produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah? Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Yang pertama pada pembahasan adalah pengertian perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank konvensional yaitu adalah bank yang aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun, begitu menurut Santoso dan Triandaru dalam bukunya tahun 2006. Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif, dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari bank syariah yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini agar dapat tercapai. Untuk produk yang kedua adalah produk dan akad yang ditawarkan. Perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki produk yang ditawarkan dalam segi pendanaan, pembiayaan, serta jasa perbankan lainnya. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih mengadopsi kepada produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Jenis produk yang ditawarkan pada perbankan syariah maupun konvensional dalam segi pendanaan meliputi giro, tabungan, deposito investasi, serta obligasi atau biasa disebut dengan sukuk pada sistem syariah. Dalam segi pembiayaan meliputi pemberian pinjaman atau kredit, produk jasa perbankan yang ditawarkan seperti jual beli valuta asing, anjay piutang, transfer, inkaso, clearing, dan lain sebagainya. Menurut Carya dalam bukunya tahun 2011, jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam 6 kelompok pola, yaitu yang pertama pola titipan meliputi wadiah hayat amanah dan wadiah qadrul hasan. Yang kedua, pola pinjaman meliputi qard dan qadrul hasan. Yang ketiga, pola bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang keempat, ada pola jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Kemudian yang kelima, ada pola sewa seperti ijarah wa iktikna, dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keenam, ada pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hiwalah, sarf, dan rahn.
Yang ketiga adalah perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Adapun perbedaannya adalah pada perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan bagi hasil penentuan besarnya nisbah atau proporsi pembagian di akhir setelah adanya usaha. Besarnya persentase didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Sementara pada perbankan konvensional itu menggunakan sistem bunga, penentuan besarnya persentase bunga di awal karena diasumsikan usaha yang dijalankan akan selalu untung, dan besarnya persentase bunga didasarkan pada besarnya dana yang akan dipinjam. Kemudian pada perbankan syariah ini hanya menawarkan produk halal dengan cara yang halal, sementara pada perbankan konvensional tidak ada pemisahan antara yang halal dengan yang haram sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Hal yang sangat menonjol dalam perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah adanya sistem bunga atau riba yang dianut oleh perbankan konvensional, sedangkan perbankan syariah itu menganut sistem non-riba, gharar dan maisir. Adapun simpulan, yang pertama adalah perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih mengadopsi kepada produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan. Dalam perbankan syariah, pembagian akad didasarkan pada pola tujuan dari pendanaan, pembiayaan maupun jasa bank lainnya. Yang ketiga, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terkait sistem yang digunakan. Pada bank konvensional menganut sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Demikianlah pemaparan tentang perbankan dan perbankan syariah. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.